Saudara, informasi terkini arus mudik Lebaran 2024, kita sudah bergabung dengan teman-teman jurnalis Kompas TV di jalur Nagrek. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani, dan di Merak, Banten sudah ada Valentina Sitorus. Saya ke Abel terlebih dahulu di Nagrek. Abel, apabila kita melihat puncak arus mudik sudah terjadi pada akhir pekan kemarin, lalu bagaimana pantauan Anda di Nagrek pada siang ini? Apakah masih padat? Ya, Ian dan juga saudara, untuk kepadatan di jalur Nagrek atau jalur mudik selatan di Nagrek ini memang sudah terpantau ramai, lancar ini sejak pagi, Ian. Bahkan sejak tadi pagi ini ada beberapa kemacetan yang terjadi di beberapa titik di jalur Nagrek. Nah, memang untuk jalur Nagrek sendiri ini tidak selalu macet, tetapi karena imbas dari rekayasa lalu lintas, yakni buka tutup jalur, sehingga untuk kemacetan ini terjadi secara berkala. Jadi setiap 15 menit sekali ini ada kemacetan, lalu jalur lancar kembali, lalu macet kembali, lalu lancar kembali. Nah, ini disebabkan karena adanya rekayasa lalu lintas yang diterapkan, yakni buka tutup jalur. Tetapi setelah adanya kemacetan yang cukup panjang sekitar 1 jam yang lalu, ini memang ada kemacetan yang cukup panjang dan juga lama, sehingga dari polisi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat ini menetapkan jalur satu arah atau one way begitu untuk bisa melancarkan kembali dari lalu lintas arah Bandung menuju ke Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan juga Limbangan. Nah, memang untuk batas dari one way ini dipatok dari Simpang Cikaledong menuju ke Pasar Limbangan. Jadi yang di Pasar Limbangan ini ditutup terlebih dahulu jalannya atau kendaraannya ditahan terlebih dahulu. Lalu dari arah Bandung menuju ke Limbangan ini semua bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan antisipasi yang memang sudah direncanakan sejak kemarin begitu, mengingat kemarin ini sudah puncak arus mudik, tetapi hari ini ternyata lebih ramai dan juga besok bisa jadi lebih ramai lagi, Ian dan juga saudara, karena tadi kami juga sempat bertanya begitu kepada polisi yang berjaga bahwa memang untuk saat ini memang puncak arus mudik, tetapi besok juga bisa saja lebih ramai. Dan untuk mengantisipasi juga untuk kemacetan yang terjadi, untuk polisi ini sudah melakukan kanalisasi. Jadi ada pemisahan antara jalur motor dengan jalur mobil, atau pemisahan antara jalur roda 2 dengan roda 4, sehingga ini tidak ada antrian kendaraan karena adanya motor-motor yang masuk ke rongga-rongga antara mobil satu dan juga mobil yang lainnya, yang menyebabkan itu juga menjadi kemacetan yang terjadi. Salah satu faktornya itu, Ian, mengapa hingga saat ini rekayasa lalu lintas ini terus diterapkan. Kembali ke Anda, Ian. Ya, Abel, seperti yang Anda sebutkan tadi, sejumlah rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan. Namun kita lihat juga, Abel tadi sebutkan bahwa kemungkinan juga besok akan lebih ramai lagi. Kita lihat rekan lainnya, jurnalis Kompas TV di Merak, Banten, ada Valentina Sitorus. Valen, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana apabila kita lihat di Nagrek padat, kemudian kemarin menjadi diprediksi puncak arus mudik, namun besok akan diprediksi lebih ramai lagi. Bagaimana dengan di Merak, Banten? Iya, Anda juga saudara. Kalau misalnya dilihat dari aplikasi penunjuk arah dari batas paling luar gerbang tol Cilegon Merak hingga menuju pelabuhan yang jaraknya sekitar 6,3 km, ini memang sudah biru begitu, artinya sudah tidak ada kemacetan lagi yang terjadi seperti pada periode-periode sebelumnya sejak pagi tadi ataupun juga kemarin malam yang masih diprediksi yang masih dikatakan menjadi puncak arus mudik Lebaran jalur Merak Bakauheni. Tapi memang volume kendaraan ini terus bertambah, bisa jadi karena untuk saat ini kepadatan kendaraan ini justru terlihat pada bagian antrian mobil, antrian pelabuhan untuk kemudian para pemudik ini mengantri agar bisa melakukan check-in atau pendaftaran masuk ke dermaga. Nah, ada 2 dermaga, maksud kami ada 2 zona yang ada di Pelabuhan Merak ini. Pertama adalah zona ekspres eksekutif dan juga yang kedua adalah zona reguler. Nah, saya akan
memperlihatkan kepada Anda juga gambar-gambar yang sudah kami ambil, kami rekam sebelumnya oleh juru kamera saya Arif Rahman, yang mana memang kalau sebelumnya ini kepadatan terjadi di pelabuhan reguler, saat ini juga sudah terurai, mobil-mobil, kendaraan begitu bisa dikatakan bisa cepat masuk ke dalam kapal, antriannya pun juga sudah tidak selama ketika puncak arus mudik itu terjadi. Di dermaga reguler sendiri, maksud kami di zona reguler sendiri ada 6 dermaga, di mana itu juga sudah kondusif begitu ya. Kemarin juga sempat ada orang yang berkeluh kesah begitu karena kenapa kami sudah menunggu bahkan lebih dari 12 jam tapi kami belum bisa masuk ke kapal. Nah, ada diskresi atau ada skenario tambahan yang diterapkan oleh stakeholder terkait, dalam hal ini adalah pengelola pelabuhan, bahwa memang untuk kapal yang kemudian melakukan keberangkatan jalur Merak Bakauheni yang biasanya ini melakukan bongkar muatan, ketika kapal itu sudah sampai di pelabuhan Bakauheni ini tidak melakukan pemuatan barang, sehingga diharapkan dari proses ini bisa kemudian cepat untuk bisa kembali ke dermaga reguler. Tapi ini berbeda kalau di dermaga eksekutif. Di zona eksekutif ini hanya ada 1 dermaga, sementara banyak sekali mobil yang sudah mengantri, dan untuk sistem bongkar muat kapal ini juga masih berlaku dari Bakauheni untuk menuju ke Merak. Jadi bayangkan saja proses bongkar muatan ini tentu membutuhkan waktu, proses 2 kali begitu ya, karena ketika kapal itu sudah melakukan pembongkaran muatan, baru kemudian memasukkan mobil-mobil yang sudah antri, yang sudah check-in sebelumnya, untuk kemudian mereka bisa kembali ke kapal. Sementara begitu, Ian. Ya, volume kendaraan yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pulau Sumatera meningkat pada siang hari ini, namun terpantau kondusif. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Pelabuhan Merak Banten, dan sebelumnya ada Abel Insani di Jalur Nagrek Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.